saya harapkan untuk bisa. Guru. Oke, saya harapkan kalian sudah punya ide penelitian gitu ya, yang sudah bisa diwujudkan. Nah, hari ini saya akan tunjukkan contoh, gitu ya. Kira-kira proposal penelitian seperti apa yang saya harapkan itu bisa kalian kerjakan, ya, atau bisa kalian tampilkan. Sekedar cerita, ini itu adalah proposal yang dulu saya buat ketika S3, ya. Nah, pada umumnya kalau mengambil S3, sebentar, saya harus menunjuk. Baik, kembali ke topik. Jadi kalau S3 itu harus menghasilkan, ya sama seperti kalian, harus skripsi, harus menghasilkan tesis atau disertasi atau apapun namanya. Ya. Oh ya, bisa minta tolong tuh kameranya dinyalakan dulu, lupa saya meminta. Saya tidak melihat foto-foto statis gitu ya. Nanti yang pinter laptopnya, bukan mahasiswanya. Oke. Baik. Jadi harus menghasilkan satu tulisan ya. Nah, biasanya sebelum penelitian itu dimulai untuk membuat riset atau menulis skripsi, disertasi atau tesis, itu harus ada proposal terlebih dahulu. Nah, kemudian proposal ini diuji atau diseminarkan, istilahnya bukan diuji sih, diseminarkan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari para ahli, ya, ataupun juga dari para dosen lain maupun mahasiswa yang lain. Ya. Kalau di Atmajaya yang sering melakukan ini itu adalah Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi Prodi Ekonomi Pembangunan itu punya acara namanya Kolokium, di mana mahasiswa yang akan skripsi menyusun proposalnya diseminarkan. Lalu juga Prodi Magister Manajemen S2 itu juga punya kolokium. Jadi proposalnya itu diseminarkan terlebih dahulu. Gunanya apa? Tadi mendapatkan feedback bahwa oh ternyata masih ada kekurangan di sini. Oh ternyata ada hal-hal yang perlu dikoreksi terlebih dahulu. Tetapi bukan hanya itu. Kadang masukan dari seminar proposal ini itu bisa memberikan pandangan baru, alternatif baru, atau ide-ide baru bagi pengerjaan penelitian kita. Fungsinya apa ya? Fungsinya ada sudut pandang baru ya. Misalnya dulu ketika proposal saya diseminarkan, salah satu dosen yang hadir menjadi pembahas itu mengusulkan, kenapa kamu tidak pakai alat ini gitu ya, satu alat gitu ya. Dan saya pelajari alat itu. Ya. Oh iya, ternyata ini bisa dipakai. Tetapi pada akhirnya tidak jadi saya pakai karena apa? Ternyata tidak sesuai dengan data yang saya miliki. Ya. Tapi berkat saya belajar alat itu, saya jadi tahu, oh ternyata penelitian saya itu bisa didekati dengan cara yang lain menggunakan alat ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalian di sini nanti sama ya. Karena kita tidak punya kolokium, sebetulnya sudah pernah diusulkan, kita juga punya kolokium gitu ya. Jadi sebelum kalian skripsi,
Itu proposal, benar-benar skripsi, benar-benar nulis penelitian itu proposalnya diseminarkan terlebih dahulu. Tapi waktu itu terkendala waktu, gitu ya, waktu dan ketersediaan dosen untuk seminar ini agak tidak terlalu bagus karena acara aktivitas perkuliahan yang sudah sangat padat, gitu ya. Nah, jadi maka kologium itu kita jadikan satu di seminar ini. Jadi seminar itu sebenarnya intinya kan adalah menyeminarkan proposal penelitian kalian. Ya, jadi kita seminarkan. Nanti dapat feedbacknya dari saya. Idealnya sih feedbacknya bukan dari saya, gitu ya. Tapi ya sudah, adanya ini mari kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kemudian dalam tadi ya saya sudah cerita mengenai proposal itu gunanya itu. Nah, saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan kami berdiskusi ya, saya, Pak Putu, Pak Toto, Pak Iwan, Bu Anas, gitu ya, Pak Nuritomo, itu kami berdiskusi mengenai ya ini metode penelitian, skripsi dan seminar, gitu ya. Salah satu hal yang sering dijumpai ketika kami ini membimbing skripsi itu adalah satu, mahasiswa itu ternyata tidak menguasai dengan baik metodologi penelitian. Ya. Dan itu juga diakui oleh para pengajar metode penelitian bahwa seringkali proposal yang dihasilkan di dalam metodologi penelitian itu hasil copy paste. Ya. Baik strukturnya maupun isinya. Ya. Sehingga saya sering melihat ya, ada skripsi kok ada di situ ada kontribusi manfaat penelitian, kontribusi terhadap praktek dan kontribusi terhadap teori. Nah, ini jelas copy paste. Terutama pada kontribusi terhadap teori. Karena apa? Kalian itu skripsi. Level skripsi yang disepakati di level S1 itu adalah aplikasi teori. Kontribusi terhadap teori itu baru bisa terjadi pada level S3. Sehingga dipastikan, saya nggak tahu dulu nyontek dari mana, copy paste dari mana, ya mahasiswa yang melakukan ini, ya kontribusi atau manfaat penelitian itu untuk kontribusi teori itu mesti copy paste dari S3. S1 dengan tidak menutup kemungkinan ada yang mahasiswa yang sangat cerdas, ya, bisa jadi itu apalagi untuk level kita di S1 akuntansi, ya, itu levelnya adalah mengaplikasikan teori yang sudah pernah dipelajari untuk menyelesaikan masalah. Akuntansi, sistem informasi, ya, dan sistem informasi akuntansi tentunya, itu adalah ilmu terapan, applied theory. Jadi ilmunya itu dipraktekkan, ada prakteknya, ada apa istilah praktek ada realitanya gitu ya. Kita itu bukan ilmu misalnya fisika teori. Kalau fisika teori itu hanya cukup menyelesaikan masalah dengan hitungan matematika. Ya. Anda tahu ya Stephen Hawking? Tahu Stephen Hawking ya? Sepakat ya, beliau itu sangat cerdas. Betul ya? Dengan segala keterbatasan fisiknya luar biasa cerdas. Tapi Stephen Hawking itu tidak pernah mendapat hadiah Nobel. Nah, apakah para peraih hadiah Nobel yang lain itu, yang fisika ya, itu lebih cerdas daripada Hawking? Tidak. Tetapi kenapa? Karena Nobel itu menghargai teori fisika yang bisa dibuktikan dengan eksperimen. Sedangkan Stephen Hawking itu lebih kepada teori fisika yang dibuktikan dengan model maupun perhitungan matematika. Jadi misalnya dia punya satu teori yang mengatakan yang disebut sebagai Hawking radiation, radiasi Hawking, yaitu tentang lubang hitam. Sampai kemudian ada yang berhasil mengumpulkan data membuktikan bahwa memang radiasi Hawking ini ada, maka Stephen Hawking ini teorinya ya
bukan teori, itu namanya postulat masih ya, belum ada buktinya. Teori itu pasti ada bukti. Nah itu ya. Albert Einstein itu dapat Nobelnya bukan karena teori relativitas, tapi karena dia mengamati sifat foton atau sifat cahaya. Jadi eksperimental fisik dia itu dapat Nobelnya. Nah, oke, kembali lagi. Nah, jadi praktek teori. Ya. Teori tanpa praktek itu bohong, tidak bisa disebut teori, karena yang namanya teori itu harus bisa dipraktekkan. Ya. Praktek tanpa teori itu ngawur. Nah, ini sangat-sangat relevan dan sangat-sangat nyata di dalam ilmu kita, akuntansi maupun sistem informasi. Ya, oke. Nah, jadi kembali lagi ke masalah tadi, tidak menguasai ya, metodologi penelitian. Proposal itu hanya copy paste lalu ganti kata-katanya, ya. Tapi tidak paham artinya manfaat itu apa, tujuan itu apa. Jadi kok ada kontribusi teori lagi. Kontribusi teori apa? Ya, kalian itu hanya mengaplikasikan teori. Ya, tidak ada kontribusi. Ya ada tapi sangat kecil. Lain kalau itu nanti S3 lain lagi ceritanya. Oke. Ya. Bukan mengecilkan makna karena ada skripsi itu yang sedemikian bagusnya sehingga itu levelnya bisa sampai S3. Contohnya, kalau saya tidak salah ingat, itu adalah seorang dosen UGM yang namanya Denny Puspasari atau siapa. Itu skripsi S1-nya begitu bagusnya, levelnya begitu tinggi, sehingga harus di-cut oleh pembimbingnya. Stop sampai di sini, jangan diteruskan. Karena level kamu hanya S1. Ya. Nanti kalau mau meneruskan ini ke level S2 dan S3. Terakhir kalau saya tidak salah, Denny Purbasari ini menjadi staf khusus wakil presiden. Zaman wakil presidennya Pak Budiono. Setelah itu apa ya, karir dia saya tidak mengikuti. Ya, tapi karena ketika S1 itu kualitas penelitiannya sudah begitu bagus sehingga harus di-cut, dipotong, cukup sampai di sini, jangan diteruskan. Gitu ya. Karena levelnya S1. Nah, itu. Oke, itu pertama. Ya, tidak menguasai metodologi penelitian. Kedua, tidak menguasai teorinya dengan benar. Saya sering menjumpai, Pak, saya mau meneliti mengenai dampak partisipasi pengguna terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Oke, baik. Itu satu teori, satu permasalahan yang bagus. Lalu saya tanya, staf akuntansinya berapa orang yang menggunakan, saya pertanyaannya, alatnya apa? Alatnya pakai ini, Pak. Pengumpulan datanya pakai apa? Oh, pakai survei, Pak. Oke, berarti pakai survei, pakai alat ini, berarti alat statistik. Ya. Lalu saya tanya kemudian, di perusahaan itu berapa orang pengguna sistem informasi akuntansinya? Langsung dijawab, 5 orang, Pak. Nah, kalau survei hanya 5 orang apa bisa? Ya bisa, tapi hasilnya tidak bisa diolah secara statistik. Karena beberapa alat statistik itu mensyaratkan sampel atau datanya minimal 30 misalnya. Ya. Kurang dari itu nggak bisa diolah, karena tidak cukup ada varian. Nah, ya kan? Dan juga Pak Toto, saya lupa apa tentang audit sama. Fraud, gitu. Tentang fraud diamond, penerapan fraud diamond untuk mencegah fraud di perusahaan. Nah perusahaan, padahal fraud diamond ini hanya bisa dilakukan oleh manajemen puncak. Nah manajemen puncaknya ada di mana? Ada di kantor pusat. Berapa orang? Hanya 5 orang. Mau disurvei, diolah secara statistik, ya nggak mungkin. Nah ini tidak menguasai teori. Ya, itu. Lalu sering juga tidak melihat fakta di lapangan. Ya. Pernah ada satu saat saya dapat proposal penelitian, wah bagus ya. Dampak partisipasi pengguna dalam partisipasi pengguna ya pada keberhasilan pada keberhasilan analisis dan
pengembangan sistem informasi. Wah, bagus. Saya tanya, masalahnya di Bank Mandiri, Pak, cabang Yogyakarta. Waduh, oke. Yang dimaksud sistemnya apa? Ini, Pak, sistem perbankan. Core banking sistem mereka. Oke, bagus. Berapa orang yang pakai? Wow, ratusan, Pak. Gitu kan. Oh, jadi target populasinya sudah ratusan. Ini sudah menjanjikan, kan? Teorinya sudah benar. Target populasinya kelihatannya juga sudah bagus, ya, ratusan. Dan saya tanya, lah bentuk partisipasi pengguna di Bank Mandiri apa? Karena setahu saya, kalau perbankan itu sistem teknologi informasinya sentralistik. Artinya apa? Drop-dropan dari pusat. Dan kebanyakan bank di Indonesia itu untuk sistem core bankingnya membeli, tidak membuat sendiri. Lah partisipasi penggunanya di mana? Langsung diam, tidak tahu. Nah, ini berarti tidak memahami kondisi dari calon partisipan penelitian. Jadi itu ya, 3 hal itu harus dikuasai betul. 1, metodologi harus benar. Ya. Alat pengumpulan datanya apa? Alat analisa datanya apa? Itu harus tahu. Tahapan-tahapan penelitiannya bagaimana? Itu juga harus tahu. Kemudian teorinya dikuasai. Cocok nggak teori ini dipakai? Kemudian juga kondisi dari calon partisipan atau tempat penelitian atau subjek penelitian atau objek penelitian sesuai atau tidak. Ya. Nah ini. Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan ketika kalian menyusun proposal. Saya tidak mau ada copy paste proposal ya. Jadi nanti kalau saya masih menjumpai kontribusi teori ya situ langsung dicoret, gitu kan. Nah tidak ada. Oke. Nah, kalau kalian ini sudah menjadi mahasiswa akuntansi sekian lama, tentunya tahu kan kalau ini akuntansi itu substansi mengungguli bentuk. Ya, oke. Saya pernah ada gitu kan satu deskripsi analisis dan perancangan sistem informasi, gitu kan. Di situ ada hipotesis. Saya bingung kok analisis perancangan sistem informasi kok ada hipotesis. Hipotesisnya apa, Mas? Atau Mbak, saya lupa. Pokoknya jawabannya panjang lebar kemudian. Nah ini tidak tahu. Ini mesti copy paste, ya kan? Karena penelitian proposal penelitiannya ada hipotesis. Nah, padahal kalau analisis dan perancangan sistem itu hipotesisnya apa? Dugaan sementara, Pak. Nah, dugaan sementara relevansinya dan analisis dan perancangan sistem apa? Nggak ada. Nah, maka dia udah sampai kepada dia bicara apa H0, HA gitu ya, macam-macam. Nah, untuk apa? Analisis perancangan sistem tidak ada hipotesis. Oh, tidak ada dugaan sementara. Ya kan? Nah, jadi itu ya, harus benar-benar relevan dan sesuai dengan topik penelitian yang kalian. Nah, lalu terkait dengan topik, ya, karena kita itu ilmu terapan, ya berarti dan level Anda itu adalah aplikasi teori, maka ya harus kita mulai dari adanya masalah pada praktek. Praktek akuntansi, praktek sistem informasi. Kita mulai dari sana dulu, ada praktek. Ya. Ada cukup banyak mahasiswa itu yang datang, dan ini juga diakui oleh Pak Putu, Bu Anas, Pak Duritomo, Pak Totok, Pak Iwan. Datang ke dosen pembimbing itu dengan, Pak, saya mau meneliti mengenai dampak merger terhadap harga saham. Oke. Periode tahun sekian sampai sekian. Ternyata di periode itu nggak ada yang merger. Nah, lalu bagaimana? Ya kan nggak bisa. Atau misalnya datang ke saya, ini kalau ini saya banyak sekali ceritanya. Pak, saya mau meneliti dampak atau tadi bukan apa? Saya mau meneliti mengenai sistem penggajian, Pak. Oke, bagus ya. Lalu saya tanya, lah masalah di perusahaan yang akan kamu teliti, ya, dia menyebutkan satu institusi gitu. Di institusi yang kamu teliti ini masalah penggajiannya apa? Belum tahu, Pak. Saya belum ke sana. Gitu.
Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Akuntansi SIA itu ilmu terapan. Dan kalau kalian skripsi itu harus mulai dari masalah penelitian. Masalahnya itu jangan dicari-cari. Kalian tidak cari-cari masalah. Kalian itu menemukan masalah yang sudah ada pada subjek, objek, ataupun partisipan penelitian kalian. Ya, agak berbeda kalau dengan misalnya penelitian mengenai pasar modal. Kalau pasar modal kan datanya ada, ya itu saja kan ya, datanya itu. Ya, kalian bisa menemukan. Tapi kalau misalnya analisis berdasarkan sistem informasi atau yang lain terkait sistem informasi, kalian harus menemukan dulu masalahnya apa di sana. Apakah memang ada masalah dengan penggajian? Lah kalau tidak ada, untuk apa? Ya, harus tahu dulu masalahnya apa di sana. Zaman belum ya, kalau sekarang itu kan kalau kalian seminarnya sudah sistem, skripsinya harus sistem. Ya, dulu tidak. Ya, oke. Tapi ada mahasiswa yang memilih skripsi sistem datang ke saya, gitu kan? Dan dia sudah punya akses ke satu perusahaan. Lalu dia tanya, baiknya gimana ya Pak? Dia tidak datang dengan masalah atau baiknya. Oke, coba dilihat masalah yang mereka hadapi apa. Setelah beberapa kali ketemu diskusi, dia melakukan pengamatan secara serius, akhirnya ketemu. Oh, permasalahannya itu adalah, kalau saya tidak salah ingat, mengenai penentuan harga pokok. Oke, bagus. Tapi itu bukan masalah sistem. Itu adalah topik penelitian akuntansi manajerial. Maka kemudian mahasiswa tersebut saya beri pilihan. Kalau mau terus dengan saya, harus cari topik baru dan mungkin perusahaan baru untuk menemukan masalah penelitian sistem informasi. Tapi kalau tidak, ya karena akses ke perusahaan itu juga tidak mudah, menemukan objek partisipan penelitian yang mau dijadikan tempat penelitian itu ya tidak mudah, dan perusahaan ini cukup besar gitu ya, sehingga datanya juga rapi, tersedia, dan dia sudah dapat akses ke sana. Dan saya sarankan, udah deh ke, waktu itu kaprodinya Bu Endang Raino ya, masih ke Bu Endang deh, minta pindah dosen pembimbing. Kasihan kalau enggak, saya tidak ingin menghalangi mahasiswa ini untuk lulus gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu masalah dan masalahnya bukan sistem, ya sudah, silakan. Tapi kalau sekarang itu sudah nggak mungkin. Karena seminar sudah sistem, skripsi harus sistem. Ya, Anda pindah, maksud harus mengulangi seminar lagi kan nggak mungkin. Ya. Oke, jadi harus tahu masalahnya apa. Jangan bawa masalah dari kampus ke partisipan penelitian kalian, tapi temukanlah masalah apa yang mereka hadapi. Penggajian, oke, masalahnya apa? Oh, penggajian sering telat. Jumlah gaji yang dibayarkan sering salah. Nah, itu sudah satu indikasi, tinggal ditelusuri. Oh, ada masalah pada sistem informasi akuntansi yang baru. Ya. Sudah beli mahal-mahal, orangnya nggak mau pakai. Nah, atau ada yang dulu ini satu mahasiswa yang bagus juga di Krakatau Steel. Kebetulan ayahnya itu bekerja di Krakatau Steel, punya akses ke sana. Dia datang ke sana untuk melihat apa? Krakatau Steel dalam 1 tahun terakhir baru saja waktu itu ya, itu menerapkan sistem informasi baru. Ada sistem informasi baru. Lalu dia meneliti itu sukses atau tidak implementasinya. Nah, cocok karena memang itu sudah ada di sana, ya sudah 1 tahun dijalankan, nah, lalu dievaluasi dengan ini sukses atau tidak. Dia bukan sukses atau tidak, maaf, diterima atau tidak, ya acceptance, dia menggunakan teknologi acceptance model. Kenapa? Ini sudah setahun, ya. Dan dalam setahun ini ada banyak masalah, tapi juga ada banyak hal-hal baru yang positif, gitu ya. Lalu setelah melalui semua ini, bagaimana bisa atau tidak? Ya ini, ya. Jadi temukan masalahnya pada praktek, angkat masalah itu untuk diteliti. Oke, itu pengantarnya. Nah, sekarang saya akan coba share screen, contoh proposal. Ingat ya, ini proposal S3. Jadi nanti untuk tujuan dan lain sebagainya adalah pada kontribusi teori. Tetapi jangan fokus pada itu, tapi fokus pada sebenarnya kontennya itu apa, kontennya apa, ya, isinya itu apa yang akan disampaikan. Nah, ini yang sebetulnya saya harap Anda bisa memahami. Jadi nanti kalau membuat proposal itu jangan hanya sekedar copas dari Metopen atau penelitian orang lain, ya.
Kalau struktur oke lah, meniru nggak masalah. Tetapi kemudian isi dari tiap-tiap subjudul atau judul itu tuh apa esensinya? Sekali lagi orang akuntansi itu substansi mengungguli bentuk. Kalau tidak ada hipotesis, ya nggak usah ada bagian pengembangan hipotesis. Ya. Dan seterusnya. Oke. Ini. Baik. Ya. Nah, jadi sudah Anda lihat ya, ini nama saya di sini Dokter. Kelihatan ini? Cukup jelas ya? Perlu diperbesar? Tidak, saya kira ya. Ini Doctoral Assessment Report. Terima kasih. Doctoral Assessment Report itu, jadi ini adalah, jadi saya dulu masuk langsung riset. Kalau di Australia itu sistemnya beda dengan Amerika Serikat atau di Gajah Mada. Di Gajah Mada kalau di Fakultas Ekonomi, Anda harus kuliah dulu. Ya. Seperti Bu Ana itu kuliah dulu. Ya. Baru setelah itu menyusun disertasi. Saya enggak, saya langsung menyusun. Tapi dalam 1 tahun itu kemudian saya harus menyusun proposal dipertahankan. Inilah proposal saya sebetulnya. Tapi nama resmi dokumennya Doctoral Assessment Report. Oke. Nah, pertama tentunya pendahuluan. Pendahuluan ini diawali dengan apa sih? Cerita singkat. Mengapa saya tertarik pada topik atau judul yang saya ajukan? Judul saya itu adalah, enggak ada di sini. Judul saya itu adalah The Adoption of Information Technology within Indonesian Small and Medium Enterprises. Jadi adopsi teknologi informasi pada UKM di Indonesia. Waktu itu masih UKM ya, belum UMKM seperti sekarang. Ya. Jadi mikro belum dihitung, baru kecil. Ya. Oke. Nah, di sini itu dalam pendahuluan itu sebenarnya cerita mengapa saya tertarik pada awalnya. Problem statement and motivation ini sebenarnya cerita latar belakang penelitian saya itu kenapa. Jadi latar belakangnya itu ada beberapa poin. 1, UKM itu adalah tulang punggung Indonesia. Terutama semenjak krisis tahun 98. Ya. Jadi UKM itu, dan ini tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, UKM itu adalah tulang punggung perekonomian. Sebagian besar usaha itu di banyak negara itu adalah UKM. Ya, maka kontribusi UKM itu besar. Contohnya BRI dulu. BRI itu zaman ayah saya masih bekerja untuk BRI, itu ada BRI cabang dan BRI unit desa. Ya, itu mereka punya laporan keuangan. Yang cabang ini menangani bisnis besar, menengah dan besar. Menengah dan besar. Yang unit desa itu menangani bisnis kecil, petani gitu ya, pedagang kecil gitu. Pada waktu ayah saya masih bekerja di BRI, saya pernah lihat laporan keuangan. Jadi untuk ayah saya waktu itu bekerja untuk BRI cabang Sleman yang ada di Jalan Magelang sana itu. Dari seluruh unit desa yang ada di BRI cabang Sleman, itu labanya itu 3 miliar 1 tahun waktu itu ya. Itu besar sekali 3 miliar. Zaman itu $1 tidak sampai Rp2.000. Bayangkan. Jadi kalau itu didolarkan di bawah sekarang kan besar sekali. Tapi begitu 3 miliar ini dikonsolidasikan dengan laporan keuangan cabang yang menangani bisnis menengah dan besar, itu laba cabang Sleman turun dari 3 miliar jadi 2 miliar. Berarti apa? Cabang itu rugi 1 miliar. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa dari dulu UKM itu adalah tulang punggung perekonomian. Ya, jadi itu argumen saya di paragraf berikutnya. Saya mengatakan bahwa mengelola UKM itu tidak sama seperti mengelola perusahaan besar. UKM itu sumber dayanya terbatas. Ya, sehingga karyawannya juga terbatas, sehingga harus multifungsi. Harus multitasking. Dulu saya pernah ikut UKM, direkturnya ya ikut manjat tiang, pasang kabel untuk koneksi internet. Ya. Ini. Jadi tidak bisa prinsip-prinsip manajerial di perusahaan besar diterapkan begitu saja di UKM. UKM itu juga punya keterbatasan sumber daya, sehingga kalau akan invest harus lebih
konservatif, harus lebih hati-hati. Karena apa? Uang mereka nggak banyak, pilihannya tidak banyak, gitu kan? Oke, lalu itu poin kedua. Jadi satu, UKM penting, tulang punggung perekonomian. Dua, mengelola UKM itu tidak sama seperti mengelola perusahaan besar. Tiga, teknologi itu membantu. Nah, ya kan? Membantu perusahaan untuk lebih efisien dan efektif, mengurangi biaya dan seterusnya. Jadi menggunakan teknologi informasi itu cocok bagi UKM. Kenapa? Akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan cara nomor satu adalah mengurangi biaya, ya, sehingga biaya dananya itu bisa dialihkan untuk aktivitas lain. Nah, masalahnya sekarang adalah karena keterbatasan sumber daya, maka untuk beli perangkat IT ini kan jumlahnya juga terbatas ya dananya. Maka mereka harus lebih hati-hati. Sayangnya, ya ini kemudian menuju kepada permasalahan ya. Sayangnya, tidak semua UKM itu bisa membeli perangkat IT yang cocok, yang sesuai. Itu. Nah, kemudian saya juga melihat kepada literatur, saya mengatakan bahwa sebagian besar ini namanya gap analysis ya. Sebagian besar literatur mengenai adopsi teknologi pada UKM itu berfokus pada faktor. Oh, manajer berpengaruh. Oh, pemerintah berpengaruh gitu kan dan segala macam. Tetapi prosesnya sendiri tidak ada. Pengaruhnya itu seperti apa? Misalnya, apa yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi proses adopsi tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi proses itu tidak ada. Ya. Dan khusus untuk Indonesia, hanya ada satu ini. Utomo ini Pak Hargo Utomo, dosen UGM. Ya, tahun 2001, itu meneliti mengenai adopsi teknologi informasi di UKM Indonesia. Ya. Nah, jadi dengan demikian saya ingin mengembangkan strategi untuk adopsi yang sukses itu seperti apa. Ya, itu. Jadi ini latar belakangnya. Kemudian ya langsung ke permasalahan penelitian. Ya, ini. Nah, penjelasan penelitian itu kalau di saya itu diwujudkan dalam 6 pertanyaan. Ya. Tapi ada juga yang dosen yang suka misalnya permasalahannya satu saja, tapi nanti dijelaskan secara ya sama saja, gitu ya. Nih. Kemudian, nah ini, mengapa riset ini penting? Nah, ini tidak sekedar copas. Saya mengatakan riset ini penting. Karena apa? Banyak UKM di Indonesia pada prakteknya itu ketika investasi teknologi informasi, karena kekurangan sumber daya, kekurangan pengetahuan, dan lain sebagainya, salah di dalam strategi adopsi. Sehingga mereka sering membeli perangkat IT yang tidak tepat. Misalnya sekarang komputer gaming, yang harganya puluhan juta, hanya dipakai untuk sosial media. Saya ingat dulu pernah ada satu UKM itu pesan komputer yang paling top gitu ya, yang komputer gaming paling top, tapi hanya dipakai untuk MS Word. Gitu ya. Nah, ada macam-macam lah caranya seperti itu. Ya. Ini ada juga yang beli laptop gitu, yang mahal. Gitu. Tapi ternyata laptop ini nggak pernah dibawa kemana-mana, ya diletakkan di meja, dipakai di situ. Lah untuk apa, gitu kan? Ya, ini. Oke, jadi ini mengapa riset ini penting untuk dilakukan. Sama, Anda nanti juga harus berargumen mengapa, misalnya, sistem penggajian, gitu ya. Anda akan menganalisa dan merancang sistem penggajian. Mengapa kok penting? Karena ternyata sistem penggajian di PT ini itu yang selama ini berjalan tidak benar. Banyak kesalahan, banyak keterlambatan, merugikan perusahaan maupun merugikan karyawan. Nah, itu alasan. Gitu ya. Oke. Kemudian ruang lingkup maupun batasan penelitian. Saya tidak mengatakan keterbatasan, itu batasan. Seorang peneliti yang baik itu tahu yang dia teliti itu sampai sejauh mana. Ya. Satu, ini sudah menunjukkan saya itu pakai UKM Indonesia sebagai partisipan. Maka mungkin kalau di negara lain nggak bisa diterapkan begitu saja, berbeda. Ya. Lalu definisi dari UKM. Nah, ini saya menemukan bahwa hanya di Indonesia UKM itu pada waktu itu ya,
itu menggunakan ukuran aset, nilai aset, kecuali tanah dan gedung, serta omset tahunan. Ini definisi Indonesia pada waktu itu. Ya. Sedangkan di negara lain itu sering sekali menggunakan jumlah tenaga kerja. Ya, ini. Oke. Itu tahapan awal ya. Dan sekarang Anda lihat ya, saya tidak merujuk kepada kontribusi dan lain sebagainya. Oke. Oke, lalu berikutnya ya literatur review, ini bagian kedua. Mau disebut chapter atau bab atau apa ya, tapi ini adalah literatur review. Jadi saya di sini mengidentifikasi untuk saya melakukan penelitian itu butuh literatur apa. Satu, tentunya saya butuh literatur tentang adopsi teknologi oleh UKM. Ya, saya harus tahu itu. Kemudian saya harus tahu adopsi teknologi itu apa. Ya. Kemudian saya harus juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi. Ini maka kemudian ini yang tadi saya ceritakan bahwa UKM itu di berbagai negara sering sekali didefinisikan menggunakan kriteria di jumlah karyawan, modal, total aset, ya, omset atau perputaran penjualan, kemampuan produksi maupun pendapatan rata-rata. Ya. Nah, di Indonesia itu tadi sudah saya katakan hanya menggunakan ini, ya, total aset dan total omset atau jumlah sales turnover, perputaran penjualan dalam 1 tahun. Ini tabelnya saya lihat ya beberapa definisi di berbagai negara, ini saya bandingkan. Ya. Lalu juga saya, tapi tidak di sini. Dan mengapa kok Indonesia itu saya mencoba menduga, ya, mengapa kok Indonesia pakai aset dan penjualan tidak menggunakan tenaga kerja. Oke, lalu masalahnya dengan UKM itu apa biasanya? Satu ya keterbatasan sumber daya, tadi sudah ya. Ini di sini kemudian saya jelaskan lebih lanjut mengenai berbagai macam data dari yang saya temukan mengenai adopsi teknologi oleh UKM. Ini nanti saya unggah ke Microsoft Teams ya, sehingga Anda bisa baca meskipun bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit. Nah, kemudian ke konsep adopsi. Saya sudah bicara mengenai definisi UKM dan definisi lalu terkait dengan penggunaan IT oleh UKM ya di berbagai negara. Kemudian adopsi. Adopsi sendiri itu apa? Ternyata ada banyak definisi adopsi itu. Ya. Ini masih sangat terbatas. Ya. Kemudian ketika saya melakukan penelitian ternyata ini hasil dari berbagai diskusi ada definisi adopsi yang lebih luas ya, tapi ini sementara yang saya dapatkan ini. Oke, kemudian model-model proses adopsi ya ini. Oke, nanti bisa dibaca. Jadi ini. Nah, sering sekali di dalam membuat literatur review itu mahasiswa ya kembali lagi copy paste. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa copy paste. Setiap literatur yang dicantumkan dan ditulis di sini itu harus ada benang merahnya. Itulah mengapa saya minta Anda melakukan latihan literatur review itu untuk melihat benang merahnya. Si A dan si B ini mengenai adopsi pendapatnya sama atau tidak? Saling mendukung, saling membantah, atau saling melengkapi? Nah, seperti itu. Ya, intinya itu hanya itu. Ya. Oke, mengkritisi literatur. Nah, ya, ini nanti bisa dibaca. Nah, yang terakhir, yang bagian proposal itu adalah mengenai metodologi dan rencana penelitian. Ya, di sini kemudian mengatakan saya pakai metodologi apa? Metodologi itu kalau mau diterjemahkan, alat pengumpulan data saya itu apa? Alat analisa data saya itu apa? Lalu jenis datanya apa? Dari mana saya mendapatkan data ini? Caranya bagaimana itu dengan alat pengumpulan data? Ya, ini kebetulan saya mengatakan kualitatif, tapi
tidak perlu kualitatif, yang lain juga bisa ya. Kemudian saya juga membuat semacam argumentasi mengapa saya pakai alat ini, mengapa saya pakai alat analisis ini, mengapa saya pakai alat pengumpulan data. Misalnya contoh ya, saya pakai wawancara ini ya. Saya pakai wawancara semi terstruktur karena ini bisa mengumpulkan informasi mengenai praktek adopsi teknologi dengan lebih lengkap. Itu argumen saya, dan ini berdasarkan dari literatur yang saya baca. Oh, survei itu kan, kalau Anda pakai survei ya, itu tidak mungkin mengumpulkan data dengan sangat lengkap. Karena apa? Kalau akan dikumpulkan dengan data sangat lengkap, lah ngisi pertanyaan surveinya akan banyak sekali, bisa ratusan kan? Ya enggak. Survei itu kan biasanya 10 sampai 15 menit. Kalau 1 jam ya itu udah ujian namanya ya. Survei itu jangan terlalu lama. Ya, 10-15. Maka pertanyaannya tidak bisa mendalam, tidak bisa detail. Tapi kalau Anda wawancara bisa. Kelemahannya wawancara adalah jumlah yang diwawancara tidak bisa banyak. Sedangkan survei sekali nyebar bisa ratusan. Itu mahasiswa saya dulu survei di Atmajaya ya, tentang penggunaan Microsoft Teams untuk masa pandemi. Wah, dia bisa dapat 900 respondennya dari total berapa ribu mahasiswa. Itu bagus sekali gitu. Ya. Ini lalu yang nanti yang akan saya kumpulkan datanya itu apa? Ya, lalu cara saya menganalisa bagaimana? Ini harus disampaikan. Lalu, nah ini kalau ini bagian khusus ya yang tidak ada di Indonesia. Masalah etika, kita belum punya kode etik penelitian yang baik. Kita kode etik selama ini itu kan baru pada anti plagiarisme, tidak melakukan plagiarisme. Tetapi kita belum menyentuh misalnya, ini saya nggak tahu kalau di ekonomi mungkin tidak ada, tapi kalau di teknobiologi misalnya eksperimen dengan makhluk hidup, ya, tikus diberi makan beras tertentu, misalnya, atau tikus diberi racun tertentu, lalu bagaimana misalnya teknobiologi seperti itu, atau bagaimana meningkatkan produksi padi supaya naik lebih tinggi, mungkin padinya diberi steroid gitu ya, misalnya bagaimana itu. Nah itu kalau menyangkut makhluk hidup itu harus ada komite etik yang ngawasi. Supaya apa? Supaya penelitian berjalan sesuai dengan koridor etik. Ya, tidak boleh melakukan penelitian itu yang membahayakan. Kalaupun membahayakan, harus ada langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah supaya tidak merugikan. Ya. Nah, ternyata dulu ya kalau di tempat saya kuliah di UTS ini, semua penelitian yang partisipannya manusia harus mendapat persetujuan dari Dewan Kode Etik atau Komite Kode Etik Penelitian. Makanya namanya Human Research Ethics Committee. Ya, kenapa? Penelitiannya melibatkan manusia. Saya harus mengajukan izin karena saya akan wawancara para partisipan, diwawancara, kan? Jadi setelah wawancara, nah saya harus memberikan panduan wawancara saya itu seperti apa. Yang pertanyaan-pertanyaannya akan saya ajukan itu apa. Jadi saya itu tidak boleh satu menyinggung perasaan partisipan, membuat partisipan itu menjadi tidak nyaman, melukai perasaan partisipan itu nggak boleh. Ya. Lalu juga partisipan itu harus tahu penelitiannya untuk apa, data yang dikumpulkan apa, mereka boleh menolak dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Dan ini prosesnya juga tidak mudah. Beberapa kali proposalnya itu ditolak. Harus saya revisi beberapa kali. Ya. Ini. Tapi kemudian ketika sudah disetujui ya saya lalu dapat izin ya penelitian. Sehingga ketika saya meneliti pada surat undangan untuk berpartisipasi itu bisa lampirkan izin etikanya. Dan banyak yang kaget, harus pakai izin tuh. Nah, itu, ya. Oke. Kemudian ini rencana penelitian itu saya gunakan ya, saya itu dulu 3,5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya betul 7 semester. Ya. Ini bagaimana bisa dilihat
rencana penelitian. Mulai dari literatur review itu berjalan terus, ya. Setiap kali saya bahkan ketika tahapan penulisan pun saya lakukan. Lalu ini menulis itu bahkan mulai dari semester 2 saya sudah nulis. Ya, nulis artikel, publikasi, dan analisa data, pengumpulan data, dan terakhir nanti pengumpulan tesisnya. Itu. Lalu ada referensi. Nah, jadi itu. Ya. Poinnya dari proposal itu harus mengandung satu pendahuluan yang menjelaskan permasalahan penelitiannya itu muncul dari mana dan apa permasalahan penelitiannya. Itu ya. Dua, harus ada literatur review yang menunjukkan dasar-dasar teoritis untuk penelitian kalian itu apa. Ya, jadi posisi penelitian kalian itu apa? Misalnya kalau analisis dan perencanaan sistem, ya berarti kalian harus membahas mengenai analisis dan perencanaan sistem, teorinya bagaimana. Ya. Kemudian yang ketiga itu harus ada metodologi dalam rencana pengumpulan datanya bagaimana. Data didapat dari mana, dikumpulkan dengan cara apa. Lalu jenis datanya dan lain sebagainya. Jenis data yang saya maksud di sini bukan data primer, data sekunder, tidak. Maksudnya itu data dikumpulkan menggunakan kuesioner misalnya. Nah, kuesioner itu akan menggali apa? Persepsi tentang apa misalnya, gitu ya, menggunakan alat ini. Kemudian alat analisa rencananya akan dianalisa seperti apa, alatnya apa, ya, dan jadwal penelitiannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau saya pada seminar, saya lebih suka proposal itu esensi. Tidak perlu pakai yang muluk-muluk gitu ya. Tujuan penelitian. Lalu kemudian manfaat penelitian teoritis. Wah, ini sudah. Lalu saya juga tidak suka kalau kalian menggunakan kalimat-kalimat bombastis. Sampaikan saja apa yang disampaikan. Tidak usah misalnya di pendahuluan di era globalisasi, di era transformasi digital apa hubungannya gitu ya. Kita itu membumi saja. Misalnya tadi masalah penggajian ya. Penggajian itu penting karena penggajian itu kalau telat karyawannya ngamuk gitu kan, telat atau salah karyawannya tidak happy, pemerintah juga tidak happy. Kalian tahu kan kalau sampai gaji telat dan gaji itu berada sampai di bawah UMR, perusahaan bisa dihukum pemerintah, ya kan? Nah, maka penting penggajian ini berjalan dengan baik. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Lalu menuju ke di PT ini itu ada masalah penggajian. Masalahnya apa? Nah, diceritakan. Kemudian sampai kepada rumusan permasalahan. Tuh, baru kemudian literatur ya dan rencana penelitian termasuk alat pengumpulan data dan alat analisis datanya seperti apa. Begitu. Adakah pertanyaan sampai di sini? Jadi kurang lebih proposalnya itu seperti itu. Ya, Salomo silakan. Saya sebelumnya ingin bertanya Pak. Jadi saya ini udah menentukan sebuah judul dan saya mendapatkan sebuah masalah juga sebenarnya. Tapi saya ragu terhadap penentuan judul saya ini. Jadi saya agak bingung sedikit. Jadi masalahnya itu tentang kecurangan dalam transaksi. Kecurangannya ini tentang Indomaret, itu kan ada juga sistem transaksi yang melakukan secara kredit ya, melakukan penggesekan, tetapi di nota itu hasilnya dia membayar 2 kali lipat seperti itu. Lalu ada lagi masalah tentang transaksi yang biasa seperti yang kita hadapi itu ketika misalnya membeli sebuah barang, tetapi kembaliannya itu 200 perak. Nah, pengembalian 200 perak ini dibilang sama kasirnya, Mas pengen disumbangkan atau gimana? Saya bilang sumbangkan. Ketika disumbangkan itu tidak tertera di notanya, itu seperti itu. Jadi saya ingin meneliti dan judulnya itu adalah pengaruh sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Apakah itu sudah tepat? Lah yang kamu teliti itu kan Oke.
Gini, judul penelitian itu agak salah kaprah menurut saya. Topik itu lebih tepat ya. Nah, sebenarnya kan judul itu mencerminkan isi. Dan isi kalau proposal itu kan sebetulnya adalah permasalahan penelitiannya apa. Nah, terus terang kalau saya mendengar tadi dari ulasanmu dan kemudian saya bandingkan dengan judul yang kamu sampaikan, itu nggak nyambung sama sekali. Karena yang kamu sampaikan itu adalah adanya kesalahan di dalam pencatatan transaksi. Ya. Tapi kok tiba-tiba sampai ke motivasi kerja? Lah ini hubungannya apa? Kan nggak nyambung. Ya kan? Nah, maka saran saya mungkin sebaiknya kita mulai dari permasalahannya dulu deh. Permasalahannya apa? Judul itu nanti menyesuaikan permasalahan. Kan nggak lucu. Donasi harusnya Rp200 tapi tidak tercatat. Kok sampai pada motivasi kerja itu hubungannya apa? Nggak ada kan? Ya nggak? Minimal pada ceritamu tadi tidak ada itu loh. Ya. Jadi masih ada kepingan-kepingan yang kalau misalnya memang akan ke motivasi kerja misalnya itu ya ada kepingan-kepingan yang harus di. Nah, tetapi juga saya harus memperingatkan kalian ini mahasiswa akuntansi. Jadi penelitiannya ya harus ada unsur akuntansinya. Lah motivasi kerja itu apakah akuntansi? Itu lebih kepada manajemen SDM menurut saya. Ya. Kalau akuntansi ya kita bicara mengenai informasi akuntansi. Misalnya tadi ya, kesalahan pencatatan terhadap besarnya sumbangan yang benar-benar disalurkan oleh Indomaret. Oke kalau itu. Ya kan? Karena memang itu ada informasi akuntansi di sana. Ini misalnya ya, Salomo saya tidak bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap karena saya juga belum baca proposal. Ya, tapi kira-kira sudah paham ya maksud saya? Oke. Paham, Pak. Oke, baik. Oke, Nana, silahkan. Masih di mute itu. Oh, maaf Pak. Pak, maaf di sini sedikit. Oke. Ya, oke, terus. Ini mohon maaf sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera. Nah, Ya. itu Pak, saya mau tanya. Ini saya sebenarnya masih ngambang, tapi saya udah menemukan 2 topik yang, nah saya bingungnya tuh kalau saya pakai topik yang pertama, apakah itu masih bisa termasuk dalam artikel ini yang istilahnya menjuruskan ke akuntansi atau tidak, atau mewajibkan saya memakai topik yang kedua ini, saya juga bingung. Jadi yang pertama itu saya kan sempat ada banyak berita Trojan SMS, di mana banyak SMS yang kirim link, terus harus dipencet, nanti ternyata, nah kayak gitu kan Pak, kayak trap gitu. Nah, yang pertama itu saya kan mengambilnya rencana mau kualitatif Pak. Gini, saya potong dulu. Kalau kualitatif dan kuantitatif sebaiknya tidak usah dipikirkan, tidak usah dinyatakan, tapi nanti kita lihat permasalahannya. Ya. Oh, baik. Sebab saya khawatir ya kalau nanti kita bicara kuantitatif kualitatif, wah urusannya panjang. Tapi permasalahan penelitiannya dulu aja deh. Habis itu nanti alat pengumpulan data dan alat analisa datanya menyesuaikan. Oke, terus. Lalu yang karena Trojan SMS ini kan Pak, saya mengambil topik mau menganalisis tentang penyerangan Trojan SMS sama penanggulangannya di smartphone. Terus yang kedua itu ada yang... saya komentari dulu. Yang pertama nggak bisa, itu informatika. Oh ya, terlalu informatika ya Pak ya. Ya, oke. Yang kedua apa? Jadi kalau yang kedua mungkin ini bisa ya Pak. Saya ngambil topiknya pencatatan keuangan manual dan pencatatan dengan sistem pada Sanggar Tari di Dini Towo. Oke. Masalahnya apa? Masalahnya di sana masih makainya manual Pak. Jadi karyawannya masih cenderung kurang paham mengenai sistem. Jadi kebanyakan orang yang di sana bekerja itu mereka nggak ada yang ya paham sistem mengenai komputer, tapi tidak yang terlalu dalam gitu loh Pak. Ya mereka masih menggunakan manual atau pencatatan menggunakan Excel atau apa kayak gitu. Ya, baik. Oke.
Gini, ya, saya tahu sekarang eranya memang digitalisasi dan segala macam. Dan kalau saya itu secara pribadi ya lebih suka terkomputerisasi. Tetapi manual itu bukan dosa. Ya, manual itu bukan masalah. Yang namanya bisnis. Sanggar itu kan bisnis juga ya. Sebab kalau rugi ya nanti tutup mesti gitu kan. Pengennya ya tidak rugi minimal gitu kan. Artinya sebagai satu usaha ya harus memperhitungkan cost benefit. Kalau manual itu tidak ada masalah, ya jangan diutak-atik. Ada gium dalam bisnis ya, kalau tidak bermasalah, jangan diutak-atik. Kalau sudah jalan dengan lancar, jangan diutak-atik. Ya. Nah, kecuali ya, misalnya si Sanggar Tari Didik Nitowo ini pengen ekspansi, membuka cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu kalau masih manual, ya potensi masalah, gitu kan. Maka harus dibuatkan sistemnya yang lebih modern. Tapi kalau tidak, ya masih hanya satu itu, lalu tidak ada masalah, ya jangan, gitu kan. Nah, maka kalau memang akan mengangkat itu, ya nggak masalah. Tidak apa-apa, boleh, tetapi harus ditunjukkan bahwa yang manual ini ada masalah, gitu. Dan masalahnya itu apa? Kadang satu sistem itu tidak berjalan dengan baik, bukan karena tidak ada sistemnya, tapi apa? Sistem prosedur, proses itu tidak diikuti dengan benar. Nah, kalau tidak diikuti dengan benar, lalu saya pernah ada satu kasus ya, mahasiswa itu mengatakan, Pak ini Pak masih manual, tidak jalan, gitu. Informasinya kacau, gitu kan? Oke, kenapa itu? Pemiliknya males Pak untuk ngisi ini, ngisi itu. Oke. Nah, kalau dikomputerisasi memang pemiliknya lalu jadi rajin, mau ngisi, mau menjalankan, belum tentu juga kan. Jadi memindahkan dari manual ke komputerisasi itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya di luar sistem. Kemalasan pengguna itu di luar sistem. Ya, tidak bisa dipaksa. Apalagi penggunanya adalah pemilik. Wah, itu sudah nggak ada insentif untuk memaksa dia kan. Kecuali nanti semua usaha harus pakai sistem terkomputerisasi untuk perpajakan. Nah, itu lain lagi kalau itu ceritanya. Ya, itu terpaksa kalau seperti itu. Tapi kalau selama ini kan tidak ada ya. Dirjen pajak itu dalam pelaporannya juga tidak mengharuskan digital kan. Ya enggak, manual saja masih boleh kok. Maka tidak ada insentif ya ke sana. Nah, jadi itu ya, Nana. Boleh-boleh saja, tetapi harus ditunjukkan memang ada masalah dengan sistem manual. Sebab manual itu bukan dosa. Kalau memang catatan keuangannya itu tidak banyak, ya, aktivitas transaksinya juga tidak banyak, lah masih bisa ditangani secara manual, ya kenapa harus terkomputerisasi? Itu, ya. Semoga jelas. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, Esa, silakan. Kenapa saya angkat tangan? Pak saya mau nanya, saya kan kemarin sempat survei juga, saya ambil objek itu di Mirota kampus yang di Jogja. Nah, itu tuh saya fokusnya ambil di pencatatan penjualan Pak. Jadi misalnya kita belanja di Mirota yang harga tertera tuh sekian, tapi begitu di kasir ternyata harganya yang diinput sekian gitu. Dan itu terjadi di beberapa Mirota cabang. Saya kan udah pernah coba di yang di dekat Ring Road, yang dekat Babarsari sama yang di dekat Tugu. Nah, itu harganya kan memang mungkin saya juga belum tahu karena mungkin outletnya beda outlet beda harga gitu ya Pak. Soalnya dan itu beberapa kali terjadi di bon sama yang ditulisan itu beda. Nah, saya pengen coba lihat lagi itu gimana itu gimana Pak? Iya, nah ini yang disampaikan Esa ini adalah yang sebetulnya yang saya maksud. Ya, jadi penelitian itu kita mulai dari permasalahan yang kita jumpai. Dalam hal ini Esa mengamati di beberapa tempat yang berbeda. Mirota, tapi Mirota itu kan satu manajemen ya, hanya outletnya beda-beda. Harusnya semuanya standar, ya seharusnya.
Seperti di Indomaret itu ya semua harga sama kan mestinya ya. Promonya saja sama kok, meskipun pemilik Indomaretnya beda-beda gitu kan. Tapi harusnya sama. Justru idenya itu seperti itu. Nah, ini masih di Jogja kan ya, Esa ya? Mirotanya ya kan? Sekarang saya ya benar. Yang Masih di kamu amati Jogja. kan di Jogja. Oke. Iya, Nah, ini bisa diangkat. Jadi, mengapa kok yang di display atau yang ada di kemasan itu berbeda dengan yang di bedanya itu lebih tinggi atau lebih rendah? Mestinya lebih tinggi nih dugaan saya. Sebab kalau lebih rendah kamu nggak protes mesti. Oh, enggak Pak. Jadi saya sempat ketemu beberapa kasus gitu. Jadi ya bedanya tuh ya sebenarnya nggak begitu jauh. Cuman ya perak di belakangnya atau yang angka yang di depannya itu jadi misalnya 22 jadi 23 gitu. Nah, tapi itu apakah kesalahan input? Nah, saya juga pernah ngalamin yang dia tiba-tiba rendah, terus tiba-tiba tinggi gitu. Jadi kayak beda-beda harganya gitu. Oke, bagus. Berarti ini konsisten. Artinya memang ada satu, kadang harganya lebih murah yang di kasir daripada di display, betul ya? Kadang lebih mahal di kasir daripada di display. Dan ini terjadi pada cabang Mirota Kampus yang berbeda. Pada waktu yang berbeda. Barangnya juga beda ya? Beda. Oke, good. Ini yang saya maksud. Ini sebetulnya adalah potensi permasalahan yang luar biasa bagus. Berarti memang ada masalah, kan? Karena gejalanya itu merata. Ya. Yang intinya adalah ada perbedaan antara harga di display dengan di kasir. Nah, ini bisa ditelusuri lebih lanjut sebetulnya. Mengapa ini terjadi? Yang kamu sampaikan itu baru gejala ya, Esa, itu gejala. Perlu ditelusuri lebih lanjut mengapa. Nah, bagus ini, bisa diteruskan. Kalau jadi nanti ya ke arahnya apa ya? Ke arah evaluasi penerapan sistem. Kalau di analisa perencanaan sistem itu kan ada. Jadi di awal itu kan mencoba mengamati prakteknya seperti apa. Ya, yang sistem lama itu jalannya gitu. Harusnya bagaimana dengan prakteknya bagaimana kan begitu. Jadi gitu. Hanya ini kalau di seminar oke, tidak ada masalah. Hanya kalau kamu akan meneruskan ke skripsi ya, saya melihat ada potensi masalah, yaitu apa? Satu, kamu harus bisa melihat dokumentasi sistem mereka. Artinya rancangan sistem yang dipakai Mirota itu seperti apa? Harusnya bagaimana itu? Itu yang untuk menjawab pertanyaan harusnya bagaimana. Ya. Nah, ini biasanya kalau kamu tidak punya kenalan orang dalam, biasanya tidak akan diberikan akses ini. Karena ini adalah data yang cukup sensitif dan rahasia. Tapi untuk proposal, untuk seminar, oke, boleh. Ya. Tapi kalau akan jadi skripsi, karena biasanya data-data seperti ini itu data-data yang sensitif, rahasia, ya, saya ragu-ragu kamu akan diberikan akses. Boleh dicoba, ya. Siapa tahu diberikan akses, saya juga nggak tahu. Ya. Atau kalau kau punya kenalan orang dalam yang bisa membantu. Ya, itu. Saya dulu itu skripsi mengenai kesehatan laporan keuangan BPR. Bank berkredit. Ya. Saya hampir nggak diberi laporan keuangan. Ya. Ketika saya mengajukan di sana, wah minta laporan keuangan nggak boleh, masih rahasia. Waduh, celaka gitu kan. Saya mengeluarkan senjata pamungkas, yaitu almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu dulu diperbantukan. Jadi ayah saya itu BRI, ya, diperbantukan untuk menjadi pembina BPR di Jogja. Pengawas atau pembina itu saya kurang tahu. Dan dia punya hubungan baik dengan direktur BPR-nya. Kemudian ayah saya menelpon direktur BPR-nya tersebut. Laporan keuangannya keluar. Itu pun, gitu ya, ya, ketika saya pakai hasilnya bagus gitu ya, hasil penilaian kesehatan laporan keuangan bagus gitu. Saya diskusikan dengan pembimbing saya almarhum Pak Suparwoto ya. Pak Parwoto, Pak ini kok hasilnya bagus ya Pak, saya kok curiga ini datanya. Dapatnya dari mana laporannya? Ya dari banknya itu Pak, dari BPR. Ya sudah, itu dianggap benar dah gitu ya. Percaya aja gitu ya, nggak usah
minta yang aneh-aneh gitu. Oh, datanya adanya itu, yaitu yang diolah, itu yang disajikan gitu. Itu Esa ya. Jadi Oh iya, Pak. untuk beberapa data yang sensitif, kamu harus punya orang dalam. Yang saya nggak tahu kamu bisa atau tidak. Tapi kalau bisa itu bagus. Itu bagus. Yang kamu sampaikan itu adalah gejala adanya sesuatu yang salah dengan sistem. Entah orangnya yang salah, ya, entah sistemnya yang salah. Ya ini kita nggak tahu pada tahapan ini. Tapi bisa, ya. Oke, Pak. Sudah menjawab? Oh, Oke. oh ya Pak, sama saya mau tanya satu lagi. Karena ada masalah itu, kan saya jadi narik garis merahnya tuh apa namanya efektivitas yang SIA-nya, lalu pengendalian internal sama keahlian pemakai, Pak. Itu kira-kira apakah bisa, Tidak Pak? tidak bisa dijawab pada saat ini karena kamu tidak tahu Oh, kesalahannya ada di mana. oke. Ya kan? Itu jelas salah. Tapi penyebab kesalahannya apa kan kita belum tahu. Apa? Ya maka tadi saya katakan bisa manusianya. Tadi kamu katakan itu sudah. Bisa juga sistemnya yang salah. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Atau bisa juga penyebab yang lain ya kita juga belum tahu, gitu kan? Nah poinnya dari penelitian itu kan adalah mencari akar permasalahannya ada di mana. Tapi untuk tahapan proposal mungkin tidak bisa saat ini, gitu ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya sama. Ada lagi yang lain? Oke. Tristan sudah? David? Yubel? Sudah, Pak. Oke, bagus. Nah, sedikit pengakuan. Hari Sabtu kan kemarin kita harusnya kuliah ya. Tapi terus terang, saya pikir Sabtu-Sabtu kok kuliah gitu ya. Sudah, itu dulu Pak Sri Widodo juga sering mengatakan, oh tidak manusiawi Sabtu kok kuliah gitu. Apalagi kosongnya kan bukan salah kita gitu ya. Kalau nggak salah menggantikan tanggal berapa yang merah gitu kan. Ya, sudah. Nah saya melihat ke jadwal kita kan berarti 7 kali ya. Sudah hilang 1 kan, berarti masih 6 kali. Oke, sekarang sudah kita pakai 1, berarti masih ada 5 kali kan. 2 kali mulai minggu depan itu akan saya pakai untuk konsultasi proposal 1 demi 1. Jadi nanti silakan masing-masing kalian mengajukan proposalnya, cerita proposalnya seperti apa ya. Lalu saya akan berikan masukan. Nanti itu minggu depan. Masukannya silahkan dipakai untuk revisi, nanti minggu berikutnya lagi. Berarti pertemuan ini kan pertemuan 8 ya, pertemuan 9 konsultasi, pertemuan 10 konsultasi. Kemudian 11, 12, 13 dipakai untuk presentasi proposal masing-masing 2 orang. Jelas? Jadi kalian punya kesempatan mulai minggu depan 2 kali bimbingan satu-satu. Ya, menangkap ya. Nah, kalau dari pembicaraan kita hari ini, sepertinya kalian sudah punya proposal, ya, dan arahnya juga sudah bagus, gitu ya. Mungkin seperti Nana bingung, seperti Salomo juga masih belum pas, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada, nanti tinggal diperbaiki. Nah, silakan nanti seperti tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang saya harapkan dari proposal, ya ingat substansi bukan bentuk. Ya, jadi saya tidak peduli kepada, wah kalau di Metopen dulu harus ada hipotesis Pak, harus ada uji, itu kan Metopen. Ya, di Metopen itu kalian diajari secara lengkap ini, tetapi sekarang yang namanya proposal itu harus disesuaikan dengan masalah penelitian. Kalau masalah penelitiannya tidak ada hipotesis, ya ngapain ada hipotesis? Ya tak? Analisa perancangan sistem. Lah, hipotesisnya apa ya? Nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya itu memang harus ada hipotesis, ya dibuat pengembangan hipotesisnya yang benar. Gitu loh. Ya. Gitu? Ada pertanyaan? Nanti proposal saya unggah ya supaya bisa dibaca sebagai referensi ya, tidak harus seperti itu ya. Saya lebih daripada esensinya ya, saya juga tidak berharap kalian akan buat proposal itu saja proposal ya, dan juga tesis saya sekarang, tesis saya baca lagi, wah banyak kekurangannya ternyata gitu ya.
ya itu wajar. Nanti kalau kalian sekarang membuat skripsi ya, begitu kalian skripsi lulus tuh, wah rasanya skripsi saya paling sempurna sedunia. Tapi tunggu 2-3 tahun baca lagi, oh kok ini banyak salahnya ya gitu ya. Oh, kok dulu saya bisa bikin kayak gitu. Itu wajar. Artinya apa? Sebagai manusia kalian bertambah baik. Gitu kan? Berkembang ke arah yang positif. Nah, oke? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup sekian. Ya, silahkan nanti dibuat proposalnya. Minggu depan kita bahas satu persatu. Ya. Kalian beruntung karena hanya ada 6 orang. Ya, rata-rata kalau seminar saya itu sangat jarang di bawah 10 orang. Sangat jarang di atas 10 orang. Ya. Bahkan seringkali hanya 1 atau 2. Jadi 6 ini pas banget. Nanti bisa satu-satu gitu ya. Kita bahas. Oke? Baik, sampai jumpa pada perkuliahan kita berikutnya.